Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Antal murtaja yaum asiha isfalana ya khairal anam. Antal murtaja yaum asiha isfalana ya khairal anam. Isfa'lana lana ya habibana. Isfa'lana lana ya habibana. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa di rumah, senang sekali saya Ijal kembali hadir di program Ustadz Gal bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Pemirsa di rumah pasti penasaran. Tadi ini yang bang gitu kan, pasti orang bertanya, siapa ini ibu mana ini? Aman ya Bu ya? Tadi tangannya oke ya? Aman Bu? Begitu ibu kan? Aman Bu? Nggak ada yang apa mulut. Aman Bu? Ya itu betul. Nah pasti pemirsa di rumah penasaran, siapa yang hadir untuk hari ini? Bersama kita ada Ibu Ketua dan ibu-ibu dari mana ini? Masya Allah. Kelurahan Tamua, BKMT Permata Kelurahan Tamua, Makassar. Bu, Bu, boleh bisa saya ibu dan Bu, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini tadi warna jilbabnya saya kalau nggak salah hijau tai kuda ya. Besok tai sapi, tak kalah. Nah, pemirsa rumah kita mau kenalan dulu dengan Ibu Ketua. Assalamualaikum Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disambut dengan meriah Ibu Ketua. Nah Ibu Ketua, boleh perkenalkan namanya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hajah Mariam SPD, Ketua BKMT Permata Kelurahan Tamua. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Ibu Ketua. Nah, Ibu Ketua BKMT Kelurahan Tamua ini bertempat di daerah di jalan apa sebenarnya? Jalan Rapokalin Raya. Rapokalin Raya. Berarti sekitar Rapokalin ini Kelurahan Tamua. Yeah. Nah, kalau ini kan banyak sekali. Totalnya berapa banyak ini jumlah orang majelis taklim BKMT sendiri? Alhamdulillah BKMT Permata Kelurahan Tamua awalnya 50, 40, alhamdulillah sekarang sudah menjadi 110. Masya Allah, tepuk tangan buat 110. 110. Ini ada nih 110 ini semua kira-kira. Belum di? Ya, tidak semuanya hadir karena mungkin kegiatannya di luar. Betul. Ya. Ada yang masih masak. Ya. Ada yang masih nak keloni suaminya juga ada tuh. Anak-anak juga ngasih makan Ibu katanya. Nah, kalau aktivitasnya dari BKMT sendiri apa-apa saja Bu Ketua? Tiap bulan kah, tiap minggu kah ada, tiap hari juga ada mungkin? Iya. Alhamdulillah kegiatan BKMT Permata Kelurahan Tamua luar biasa.
Majelis taklim di bawah naungan BKMT Permata ada 8. Semua aktif dalam kegiatan, baik tahsin, rosa, salawat, asmaul husna, bahkan selalu mengikuti lomba. Asmaul husna pernah lomba juara 2. Asmaul Husna. Asmaul husna. Dari 8 inilah marawis kami sudah keliling, sudah dibawa kemana-mana. Alhamdulillah tanggal 18 hari Minggu nanti insya Allah akan ke Aston lagi. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat BKMT. Tapi yang saya lihat tadi vokalisnya apa, solonya, ini masih umur 18 ya. Masih cantik. 18, 40 tahun yang lalu maksudnya. Bu, jadi kedepannya akan ada lagi pertandingan-pertandingan yang diikuti. Pertandingan apa lagi selain Aston apa segala macam tadi nanti? Ya, pengajian kami setiap rutin, setiap bulan, semua 8 majelis taklim melaksanakan pengajian. Dan juga ada yang melaksanakan rosa, lomba tilawah, tadarus. Ya, kami setiap mengadakan pengajian selalu memanggil 4 orang untuk naik di atas untuk membaca Al-Quran. Tadarus setiap bergilir setiap bulannya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dengan baik Bu Ketua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, pemirsa di rumah, Ibu, Bu, Bu, hari ini yang pastinya kita ada juga tausiah dari Pak Ustaz Rizkan, Ustaz gaul kita terkece ya. Jadi yang pastinya pasti Ibu penasaran, pemirsa di rumah juga penasaran tema kita untuk hari ini apa. Tapi sebelumnya pemirsa di rumah kita informasikan lagi ibu-ibu juga, Bu. Tak ada orang inje. Jadi di bawah aja tak tidur ibu kan. Bu. Ibu. Ya. Jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk.com. Ya, atau bisa follow Instagramnya dan Facebooknya Bu di @gajahduduk_id. Jadi karena kenapa? Karena sarung Gajah Duduk sekarang ini bukan cuma sarung jual. Ada tomi pasminana, ada tomi kerudunna, ada tomi baju kokonya, pasasnya, ada tomi kopiahnya, ada tomi kurtanya, ada tomi gamis, lengkap lah. Jadi kalau mau kita tahu produk terbarunya boleh follow Instagram dan Facebooknya Budi. Tak ada udah bising? Sudah semua makan Bu? Yang belum makan angkat tangan. Sama aja Ki. Dari ibu angkat tangan, jadi cepat angkat tangan. Bu, pemirsa di rumah mau pasti tahu temanya apa untuk hari ini. Pak Ustaz silakan. Ya, tema kita hari ini 6 hal yang menyamai seluruh kenikmatan dunia. Jadi 6 hal. 6 hal? 6 hal yang menyamai seluruh kenikmatan dunia. Apa temanya Bu? 6 hal. Ya, Masya Allah. Yang di belakang tak bangkai waktu itu. Apa temanya Bu? Lebih aman lah ya. Yang penting bersuara lah Bu. 6 hal yang menyamai kenikmatan dunia. Apa saja Bu? Langsung saja tapada Ustaz silakan. Iya, terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu BKMT Kelurahan Permata Kelurahan Tamua. Ya, Tamua dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, di mana pada siang hari ini kita semua diberikan begitu banyak nikmat dari Allah
nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita semua bisa duduk bermajalis seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya insya Allah. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. Ya. Meskipun siang waktunya tidur siang, tetapi majelis taklim di Masjid Darul Ikhlas ini, tepatnya BKMT Kelurahan Tamuah. BKMT Permata. Iya, Permata Tamuah. Ya, Persatuan Majelis Taklim. Badan Kontak Majelis Taklim. Ya, kalau Permata kan Persatuan Majelis Taklim ya. Iya. Singkatannya Pak Ustaz ya. Singkatannya. Ya, siang hari ini Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan lelah tak menjadi lillah. Amin. Yang tadinya mungkin waktu istirahat kita pakai tidur, tetapi kita pakai untuk bermajelis bersama sarung gajah duduk. Ya. Legenda. Ada Tommy baru bilang mungkin lelah tak akan menjadi lillah. Ada Tommy Bu. Lah. Napasan mantan. Bu. Bu. Semangat. Yang kita duduk. Nah, dilihat gitu. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Masya Allah luar biasa tim hadroh atau marawis ya. Ibu-ibu luar biasa sekali salawatnya. Mudah-mudahan salawat ini insya Allah membawa kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa tadi temanya? Ya. Ya. Jadi ada 6 hal ya. Di sini dulu Bering Ustaz tanya. Ya. Apa temanya, Bu? Iya. 3 aja nak wakil 10 20 orang. Iya. Tapi yang di belakang begini Tommy. Nah bilang tuh hari temanku di depan. Di sebelah sini tengah ya paling pasti ini nah. Ya. Karena ini banyak ini. Temanya Bu. Kodong. 20 tapi yang bersuara 3 jujur. Ah ini yang marawis kah pasti napal semua. Apa tema itu? Apa temanya Ibu? Tepuk tangan dulu sama BKMT. Yang lain di belakang bagian mancung nama. Tapi keren. Sudah bisa dilihat bahwa cocok mentomi Ibu marawis karena benar karena semangatnya di sini juga semangat sih semua Bu. Iya. Ustaz, semangat semua untuk mau bobo. Ya. Ibu, apa saja 6 hal itu? 6 hal itu Ibu disebutkan dalam kitab Nasail Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Yang pertama. Ya, ini kenikmatan yang menyawai seluruh dunia, ya. Jadi menyamai dunia. Yang pertama adalah lezatnya makanan. Ini nikmat ini, Bu. Lezatnya makanan. Tentunya kita semua pasti menginginkan lezatnya makanan. Iya, seperti yang ada di depan tadi. Iya. Ada mie jalan kote, bukan mie kalumping, tapi kepam mie. Ada tong. Tapi tidak boleh celah dong berarti Ustaz ya? Iya, tidak boleh. Kalau makanan itu tidak boleh celah ya? Tidak boleh dicelah. Ya. Ibu-ibu biasa celah. Iya. Apa kopi pengantin? Tapi betul? Apa itu makan? Iya. Biasa. Iya. Jadi ini lezatnya makanan Ibu merupakan nikmat yang terbesar. Tuh. Nikmat. Ya. Makanya kalau ada makanan tak yang lezat Ibu, jangan cuma kita yang merasakan kelezatan. Betul. Ya. Dibagi-bagi. Iya, seperti ini kalau bisa sebentar dibagi, dibungkus. Iya, Pak Ustadz, kameramen, host juga. Iya. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada ya usahakan. Iya, harus usahakan. Budi, usahakan Bu ya. Kalau tidak apa-apa ya. Usahakan. Ada dosen Ustaz.
Dosi dengan air gelas dia banyaknya. Ya, Ibu, terkait dengan makanan. Ini lezat ya. Lezatnya makanan itu Ibu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyukuri Ibu. Bukan hanya disyukuri dengan mengucapkan kalimat hamdalah, tetapi harus kita juga berbagi supaya orang-orang di sekitar kita ya merasakan juga nikmatnya kelezatan makanan yang kita rasakan. Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu tidak mau makan sendiri Bu, tidak mau makan coko-coko. Ya, Nabi juga seperti itu, tidak mau makan sendiri. Dia panggil sahabat. Kalau kita Dek, bukan coko-coko, Nabi Ibu cako-cako. Saya bukan coko-coko, cako-cako sakit sendiri nih itu. Ya. Tapi kan namanya tahu Ustaz mungkin ya Bu ya, sedikit tahu nama Ya. sako dong, teh ya Bu ya. Biasanya tahu dia ya. Baru dibela sedikit ya. Enggak, biasanya kan berbeda. sedikit untuk Ya. dibagi juga tidak enak ya Bu ya, Ya. kan. Biasanya begitu seperti itu Ustaz. Ya. Masa kita masak kuahnya jadi kasih tetangga Ya. begitu. Itu gimana, beda Ustaz? kasus. Beda kasus. Tapi ada mentong juga banyaknya tapi tidak mau nak. Dari sini Pak Ustaz, Tidak, di ibu sini berbagi ya. Tidak. Bu bagi ya Bu ya. Ya. Dari sini ya Bu ya. Ya. Semua kalau banyak makanya dibagi ya. Ya. Dari sini Pak Ustaz, Tidak ada. di Jalan Rapokalin Raya Ji banyak. Oh, begitu ya. Atau tidak di sini, tidak jauh beda dengan yang lain. Iya. Iya. Ibu, bagi Budi? Iya, jangan simpannya di kulkas. Iya, paling mendekati Idul Kurban. Iya. Ini daging ini Bu, luar biasa sekali. Benar. Ya. Nah, ada yang simpan sampai 2 tahun ke depan pi warna masak Ji. Ih, kita semua ibu kan. Bu ya, ada yang seperti itu Bu ya. Iya. Ada. Iya, Ibu bagi Ibu. Biasa Ibu disimpan di kulkas kalamangan basi. Ya, nak kasih Ya. baru nak kasih orang. Iya. Ada yang begitu Ustaz? Iya. Ada ya Bu ya? Iya. Mau ibasi nak kasih baru kita kasih. Tapi tidak di sini. Dari sini lagi. Iya, tidak di sini. Kemudian yang kedua, Yang kedua. setelah yang mau lewat ini. Masya Allah. Bu. Jangan lalu ke simpangi di kul. Kalau bisa dibah. Sama tetangga. Kalau tetangga keluar. Kalau disimpan mu basir ki. Toh, lebih bagus jadi apa? Yang pertama tadi apa? Mendasarnya makanan. Yang kedua? Ya, cocok belum. Karena tahan dulu, kita akan iklan dulu Bu ya. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda. Pemirsa kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-ibu dari Nah, pemirsa di rumah kita pastinya akan berbincang lagi bersama Ibu Ketua yang cantik membara. Asik. Menyala Ibu Ketuaku, menyala jalan koteku. Ibu Ketua, nah ini yang hadir sudah 8 majelis taklim atau baru berapa? Kan 8 majelis taklim. 8 majelis taklim. Iya. Kalau boleh tahu 8-8-nya ini majelis taklim dari mana coba? Kita tes ombaknya dulu Bu Ketua. Ya. Majelis taklim pertama dari mana? Majelis Taklim At-Tahariyah Darul Ikhlas yang dia ditempati sekarang. Sekarang mana At-Tahariyah Darul Islam? Oh, Ya. sana. Terus yang kedua? Majelis Taklim Nurul Fatimah. Mana Nur Fatimah? Ya. Ada lumayan. Majelis Taklim Al-Hafizah. Al-Hafizah? Kok ada 2 orang? ada Jawab banyak. 5. Ya, gabungan. Ya, gabungan. ya. Terus? Majelis Taklim Al-Fat. Oh, ini yang paling banyak. ini. Ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak sumbangan. Terus. Iya. Yang baru 5, baru 6. Majelis Taklim Nurul Huda. Nurul Huda. Oh, patana Pak Rasangan. Yang ke-8. Belum. Oh, belum. Baru 6, baru 7.
Majelis Talim Pastabikul Khairat. Oh, kodong. Kecil suaranya memang. Ya, yang terakhir. Yang terakhir Majelis Talim Hidayatullah. Hidayatullah. Alhamdulillah. Berdiri mentong itu ibu nak Hidayatullah. Nah, Iya. kalau 8 berarti 8 majelis taklim. Ya, 8 majelis. Gimana sebenarnya merawat kerukunan mereka ini Bu Ketua? Apakah susahkah? Apakah mereka saling merangkulkah? Seperti apa? Alhamdulillah, majelis taklim di Kelurahan Tamua itu sangat luar biasa kerjasamanya. Masya Allah. Ya, kerjasama dengan baik, dengan kalau kan kita memiliki grup. Kalau di dalam grup itu sudah diumumkan, dia sudah berlomba-lomba. Langsung. Ya. Jadi tidak ada yang perlu disusahkan Bu Ketua. Tidak ini ada. saya buat, aman. Tidak, aman. Masya Alhamdulillah. Allah. Tapi kira-kira ke depannya akankah bertambah lagi jumlah majelis taklim dari ke-8 majelis taklim ini? Dari Insya Allah setiap tahun itu bertambah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bu. Yang dulunya 90 sekarang lebih 100. Itu. Semoga tahun depan bertambah lagi menjadi di atas lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan makin eksis lagi ya Bu Ketua ya. Ya. Nah pemirsa di rumah Bu. Ya. Bu. Kita lanjut tausiah lagi ya. Tapi saya mau tanya lagi, yang pertama tadi apa Bu? Oke. Lezatnya makanan. Yang kedua? Belum, memang karena belum pi. Tapi sebelumnya tausiah dari Pak Ustaz kita lanjutkan. Saya ingatkan lagi Ibu. Bu. Di belakang. Bu. Tarokoi. Bu. Bu. Sebelumnya kita lanjut, saya ingatkan bahwa kenapa sarung gajah duduk disebut legenda Nusantara. Ada yang tahu? Ya. Ya, bisi. Jadi kan karena apa Bu? Betul, karena pertama kali sarung gajah duduk diproduksi tahun 1970. Ibu pintar, 2 juta rupiah dari suami atau ibu. Ya, 72. Dan yang pastinya lagi, pabrik dari sarung gajah duduk ini masih di daerah Indonesia. Kan di luar sana itu masih di luar, banyak yang di luar. Tapi gajah duduk ini masih di Indonesia, tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa apa Bu? Jawa? Barat timur. Jawa Tengah. Si banyak barat timur, ternyata tengah. Ada yang barat timur. Dan yang lupa di tengah, Jawa Ya, Jawa Tengah. Jadi kalau Ibu BKMT Permata Tamamua mau ke Tamua, mau ke sana boleh. Bu, nanti kalau ke sana sebut nama Fajar TV, sudah syuting. Insya Allah nanti dikasih harga pabrik. Kalau biasanya di luar dijual 80.000, di sana cuma 10.000 sampai 20.000. Kalau ke sana jalan-jalan sebut namanya Fajar TV insya Allah. Budi, Bu, nah bilang Ibu, tapi pesawatnya saya tanggung. Kata tomo, masa saya tanggungan ke? Jadi kamu jalan-jalan naik kapal laut boleh ke sana, nanti dapat harga khusus. Budi, oke Bu, Bu, oi. Iya, ini belakang begitu. Hah? Bu, kita lanjut tausiah bisa di rumah. Start apa dulu Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, tadi Ibu yang pertama apa? Lezatnya? Lezatnya masak makanan. Kemudian ya nikmat yang kedua itu adalah anak yang soleh. Masya Allah. Anak yang soleh. Soleh dan soleh Ustaz. Bersyukur kita dikaruniai atau dianugerahi anak yang soleh dan soleha. Ya. Ini kesyukuran yang luar biasa Ibu. Karena ini nikmat yang terbesar. Sebab apa? Anak itu merupakan ujian. Ya. Anak itu merupakan ujian. Saya kira orang tuaku, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih pengalaman dibanding kami mungkin dalam mendidik anak. Ya, bukan main setengah matinya Ibu ya. Ya, dan sekarang mungkin seimbang antara mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki. Ya. Sama ya Ibu ya. Seperti itu. Ibu, nikmat yang terbesar adalah dikaruniai anak yang soleh dan soleha.
Olehnya itu dijaga baik-baik, dipelihara. Nah, ini anak yang soleh Dan solehah. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hadirnya istri yang solehah dan taat. Nah, ini yang paling banyak. Hadirnya istri yang Solehah dan taat. adakah di sini? Ada. Ada. Ada yang Adakah bilang di sini? saya. Taatkah? Ya. Solehkah? Soleh. Amin. Ya. Kenapa di poin ketiga ini dipasangkan, digandengkan solehah dan taat? Tahan. Kenapa Ustaz? Karena apa? Mohon maaf. Ada istri perempuan yang solehah. Kesolehannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Taat ibadah, ya, taat, tetapi dia tidak taat kepada suami. Nggak ada di sini lagi. Di sini semua taat lah Pak Ustaz. Ya. Budi, taat jiki Bu. Sudah jiki istri sama suami tak tadi ini. Ya. Nah izinkan jiki. Di mana suami tak sekarang? Hadir. Ya. Ibu, bukan hanya sekedar soleha ya. Soleh hubungan kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar soleh. Ikut pengajian majelis taklim, ya, salawatan, kemudian yasinan, ikut tahlilan, ikut kajian-kajian, tetapi dia tidak taat kepada suaminya. Nah, ini bukan nikmat ini. Ya, tetap tidak diterima ya gitu. Iya, seperti itu. Ini bukan nikmat. Ya. Jadi memang harus ada berkah dari suami dulu. Harus dipasangkan solehah dan taat. Jadi umpamanya kalau ini tahu Ustaz, ibu-ibu ya Bu ya, ini wakil ibu ya. Kadang-kadang kalau mau pergi dulu sini mengaji. Nah bilang, jamu ke mak, karena pasti cerita Jeki. Iya. Tapi pergi tanji istri biasa ya, maaf Bu ya. Karena mungkin berpikir kita istrinya, ini udah kebaikan Ji. Urusan udah mau ke pote-pote urusan di belakang pi. Itu masih dosa. Iya. Kita bilang tadi kan kebaikan. Kebaikan itu kan solehah, tetapi tidak taat. Oh tetap salah. Ya, tetap ya tidak taat ya seperti itu. Ada kudengar ibu bilang, saya nak kena. Iya. Jadi tetap kalau jadi singkang kijang pergi. Ya. Meskipun itu demi kebaikan Ustaz ya. Iya, seperti itu. Kan ibu-ibu, masya Allah, saya kira pengalamannya bisa dibujuk-bujuk, diocok-ocok suaminya. Ya cewek, memang cara ocok ya suami tak Bu. Papi. Papi, mami pergi dulu nah. Iya. Begitu ya. Tapi ini ibu di sini aman ya Bu ya suaminya ya. Aman. Suaminya benar, semua selalu meridoi istrinya pergi bermajelis ya. Iya. Dan jangan marah-marah Budi. Ya, terlihat dari wajah-wajahnya bahwa istri yang solehah dan taat. Betul. Apa yang dibahas taat sekali. Taat sekali begini congak gue. Iya. Ibu ingat Ibu, bermajelis tetap solehah, tetapi jangan lupa taat kepada suami. Iya, taat kepada suami karena ridhonya suami itu luar biasa. Ya, ridhonya suami itu luar biasa. Ibu bisa masuk di surga, di pintu surga apapun itu kalau taat kepada suami. Tuh, Bu. Iya. Jangan sampai kita rajin bermajelis tetapi tidak taat kepada suami. Iya. Waduh. Jadi kalau pulang sebentar ada salah tak, biar sedikit sekali kita rasa minta maaf memang Ki. Papi maafkan kenapa Ki mak? Kemarin gue curi wanita. Tidak apa-apa. Kan ridho sama dia. Tidak apa-apa Ji mak. Besok lagi curi lagi tak kalah. Kasih habis Ki. Tapi kan minta maaf begitu Budi. Oke Bu. Ya, berarti itu istri termasuk istri yang pintar cari uang. Iya, pintar cari uang. Uang di mana Ustaz? Ya, uangnya suaminya. Ya, biar disongkone suaminya ada dapat. Banyak. Iya. Ibu, mohon maaf kadangkala kita itu ingin bermajelis supaya hati ini teduh dan tenang. Tetapi kita lupa satu hal. Kemudian suami tidak ridho.
Misalnya yang tadinya sebelumnya dilarang pergi, kemudian kita bermajelis, ya, kita dapatkan ketenangan spiritual. Tetapi tiba di rumah, suami tak gamus su ibu moro-moro, berarti tidak mendapatkan ridha Allah. Iya. Ya. Nggak ada. Pokoknya kalau ibu ketua bilang Ya. Tapi takut di ibu ketua ada suami nak masukku. Tidak ada tahu di sini. Nggak ada. Insya Allah semua suami-suami di ibu-ibu di sini soleh juga. Jadi mendapat istri soleha dan atta. Ya. Dan itu bersuara. Tapi saya kira kalau istri yang sudah rajin mengikuti majelis, dia mampu itu memanajemen kalbunya suaminya. Betul. Ya, Nambil begitu satunya. Ya. Pasti disapu-sapu, Pak. Iya. Ingat apa yang Nabi bilang Ustaz kah? Ya. Kalau tidak mempan ibu, ya naik sedikit di pahana. Insya Allah lulu. Ya. Ibu-ibu kan iseng kalau nenek di paha, maka lah sering. Ya. Nenek di paha kalau tidak lagi di jidat, apa kau nenek minta ke sana kau? Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Kemudian yang keempat itu wal kalamul hukmatu, ya, perkataan atau kalam yang hikmah atau yang konsisten. Nah, ini termasuk nikmat ibu. Perkataan yang konsisten atau yang hikmah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perkataan yang konsisten ibu. Artinya apa? Ini hari kita bilang, oh iya, besok insya Allah jam 2 kita jam 1 kita syuting. Ya. Ya. Kalau bisa sholat di sini mungkin. Ya, benar. Tapi ternyata datang 1:30 pi. Ya, berarti itu namanya tidak konsisten itu. Itu namanya sound system. Sound system itu namanya. Ya. Oh, insya Allah jam 1 syuting, kumpul di sini 1:30 sudah duhur. Tapi hampir jam 2 baru tiba di sini. Ya, tidak konsisten berarti. Tidak konsisten namanya. Berarti mengingkari janji gitu saja. Ingkar ya. Ya, seperti itu. Bu. Kecuali kalau ada halangan ya. Benar. Ya betul. Ya. Ibu, perkataan yang konsisten ini luar biasa, Ibu. Ya. Seseorang itu akan dihargai, dimuliakan karena perkataan. Bu Haji tidur di Bu Haji. Amannya Bu Haji ya. Tidur dengan Bu Haji ngantuk ya. Tapi aku ingatkan jangan sampai jatuh kalau itu. Sandar-sandar kita mantap. Nah, kata bang kakak aja. Kau begini. Mirnya. Bu Haji. Jangan sampai jatuh kan dosa kiseng. Tahu? Kau dah diingatkan Bu Haji. Lanjut. Ibu, kalau makin dipercaya sama orang-orang, konsisten kayak kata-kata. Benar, Ustaz, betul. Penuh hikmah. Biasa kalau sudah makin satu kali bohong, jam mau pacarita gitu. Iya. Ya. Itu dibilang ada kalau betul-betul ada di tempat. Ya. Kan biasa seperti itu, Ibu Di? Iya, seperti itu. Kemudian yang kelima. Ya, yang kelima tadi yang pertama apa Ibu? Lezatnya. Kemudian istri yang soleha dan taat. Ya. Ada ibu mau bilang tu sound system, ibu kan buru-buru sound system. Konsisten. Ngap, saya buru-buru nak mudah mau dikala. Sound system. Konsisten. Ya. Konsisten. Yang kelima apa? Yang keempat? Konsentrasi. Konsisten, bukan sound system. Ya. Kemudian yang kelima adalah akal yang sempurna. Nah, ini nikmat ini, Bu. Akal yang sempurna. Dan sempurnanya ibadah seseorang itu dilihat dari akalnya, maksudnya dari ilmunya, Ibu. Ya. Makanya syarat ibadah itu di samping balik Islam dan berakal. Berakal, Bu. Ya. Jangan kita proses tunduk kita tunduk ber. Ya. Berakal, ya. Ibu, ya berakal. Yang kelima ini berakal, Ibu Di. Ya.
Karena syarat ibadah dalam Islam itu di samping dia Islam, Benar. ya balik kemudian berakal. Ya kita tunduk ya. Ya kita begini Ya. Bahkan kemuliaan seseorang itu dilihat dari akalnya. Ibu kalau sholat ibu, mohon maaf kalau tidak berakal, ya itu tidak diterima. Contoh sholat Allahu Akbar. Ya ada yang begitu Ustaz. Berarti tidak berakal. Oh, berarti temanku itu. Ya. Maaf ini. Ataukah sementara ruku? Ada temanku kayak gitu, mohon maaf. Ya. Karena kemarin teman ada, mohon maaf ya Pak, Ya. saya potong dulu. Ada teman, jadi tidak berakal itu ya. Ya. Tapi kan maksudnya gini, menjawab salam kan juga wajib juga Ustaz. Ya. Jadi pasti kalau nonton ruku mila ya. Terus tiba-tiba ada tamunya, Assalamualaikum. Nah jawab temi, Waalaikumsalam. Tapi kan wajib juga Ustaz. Ya. Salam itu wajib. Iya. Gimana itu Ustaz? Tidak apa-apa. Salah juga ya. Mau dijawab sekarang apa sesi pertanyaan? Nanti sesi pertanyaan. Iya. Ya. Masih mending itu daripada sementara sholat ruku kemudian diangkat, tunggu dulu sementara sholat. Ada juga. Ada juga. Ya. Kemudian yang terakhir nikmat yang nikmat yang paling berharga di dunia ini adalah nikmat sehatnya badan kita. Itu yang penting. Ini dijaga baik-baik Ibu. Ya. Dan orang tidak bisa kuat beribadah kalau tidak sehat. Ya, mudah-mudahan keenam ini bisa kita jaga dan nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Cukup ya Ustaz ya. Sama-sama, ya. Bu. Harus Bu. Ibu. Nanti sekarang waktunya ibu-ibu yang bertanya ke Pak Ustadz. Nanti akan kita cari orang yang mau bertanya, kita nanti kasih hadiah dari sarung gajah duduk. Sebelumnya kita beri iklan dulu Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Kal bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Kembali di program Ustadz Kal bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan ibu-ibu dari memang tahu satu baris, dua baris ini yang bersuara, yang tiga ya begini mami. Nah, tuh biar tepuk tangan tenatong dengan apa tamamu. Ngapa ngame? Yang coba nah, jangkit dulu kita ibu nah, yang di belakang dulu khusus semua di belakang. Masih bersama ibu-ibu dari Jagoan Rapokaling. Ada yang kurang Rapokaling. Kan dah pokis mi, dah pokis, fokus. Bu, ibu. Sekarang waktunya untuk ibu-ibu bisa bertanya, ya, Bu. Nah, kita nanti kasih kesempatan untuk ibu yang dua pertanyaan, nanti kita kasih hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Tapi sebelumnya, saya ingatkan, kalau ibu-ibu yang mau beli sarung, itu sekarang bagusnya beli sarung yang ada tulisan apanya, Bu? Bukan tulisan Gajah Duduk. Nah, Gajah Duduk pasti tulisan A Arab. Jadi buat Gajah Duduk ada tulisan A. Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena lebih otentik Bu ya. Karena dia kan dulu itu pakai sarungnya itu yang kotak-kotak ji. Yang otentik yang sekarang saya pakai kayak Pak Ustaz pakai yang kayak begini. Nah, yang lebih otentik itu yang ada tulisan apanya Bu? A. Arab ya, Bu. Oke, saya berdiri ya Bu ya. Saya mencoba berdiri. Bismillah. Oke, kita kasih kesempatan yang mau bertanya dulu, boleh? Satu orang angkat tangan, silakan Ibu aja silakan. Didi tanya. Ya. Sini Ibu, sini Ibu jauh tak? Sini Ibu. Jambi pakai. Oh ya. Emosi bukan. Bisa ya. Depan kita sedikit ya, dekat sedikit baru jajak ya. Perkenalkan nama tak
Majelis kan BKMT tergabung 8 BKMT Majelis Taklim tak alamat tak anak tak suami tak berapa iya ngapain emosi nam iya iya kamu ini ibu mau bertanya atau mau menari silakan ibu. Nama tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Nurhayati. Yeah. Saya dari tadi BKMT Permata Kelurahan Tamua, Makassar. Makassar. Pengurus? Iya. Iya. Pengurus. Pengurus apa Ki? Wakil Ketua. Oh, Masya Allah. Ibu Waket. Ibu Waket. Wakil Ketua singkatan ini. Apa yang mau kita tanyakan? Langsung saja. Tanya lagi Pak Ustaz, karena mau bertanya Pak Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mana lagi? Iya. Yang saya ingin tanyakan di sini, yakni Panjang. pada poin ke Panjang. 5. Oh 5. Tadi, sebagaimana yang Pak Ustadz katakan bahwa ada 6 hal yang bisa menyamai kenikmatan dunia. Termasuk 6 hal. Ada 6 hal. Iya, ya. ini 5. Saya di poin ke-5, yakni tentang akal yang sempurna atau berakal. Yang sehat. Iya. Iya. Pertanyaan, mungkin ada pernyataan saya dulu Pak Ustadz bahwa orang ini pernah sehat walafiat, namun sekarang sudah sakit, mengalami sakit, kemudian sakit itu berada pada otak. Pongoro Ki. Iya, tena jana pongoro. Cuman dia dia kena stroke, terus berpengaruh di otak. Iya, begitu. Bisa jalan, bisa berbuat, namun hal ini Pak Ustadz, kalau dikatakan tidak berakal, cuman loading, akalnya itu loading kalau berbuat sesuatu. Nah, pertanyaan saya, apa masih bisa dipaksakan untuk melakukan penyembahan kepada Allah? Sholat, ya sholat, tapi kadang bagaimana ya, apa yang kita harapkan tidak seperti itu. Demikian pula mengaji karena bisa mengaji, tetapi rutinitas yang kita inginkan itu sudah tidak bisa tercapai lagi. Nah, 4 rakaat bisa jadi 3 rakaat begitu. Kalau sholat 4 rakaat jadi 3 rakaat. Gitu. Ya seperti itu. Iya. Kemudian mengaji juga bisa, baca Quran bisa, cuman ya maunya pi. Nah, bagaimana kedudukannya dalam hal ini? Sementara kita harus itu. Iya. Itu Pak Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diambil sini itu Bu Haji. Iya. Sini sampai ambil ya. Terima kasih ada tak? Ambil dulu ada tak? Ya. Itu namanya kutuji karena 4 rakaat jadi 3 rakaat. Ya. Masa tepuk tangan dulu buat ibu kok dong ya. Makasih Tomik Ibu. Makasih. Sudah begitu dah Miki. Datang terima kasih Bella, nak bilang sudah mak. Yang bawa sarungan saya Ibu. Yang kedua boleh? Boleh maju yang kedua? Oh ya, sebelah sana boleh. Sini Ibu. Adik Ibu jangan. Kadang Ibu lagi. Iya. Jangan bilang lagi, kita tak beri kamera di sini Ki. Ya. Perkenalkan nama ada, tinggal di mana, Majelis Taklim tak apa, anak tak berapa, suami tak berapa. Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rosmawati Yusuf. Dari program dari Majelis Taklim Al-Fat di bawah naungan BKMT Permata Kelurahan Tamua, Makassar. Berapa anak? Anak alhamdulillah sudah 5. Banyak. Alhamdulillah. Di mana kita tinggal Bu? Tinggalnya di daerah sini juga Tamua. Tamua juga. Suami 1 ya? Iya. Aman. Mau bertanya? Iya. Apa kita mau tanya? Jadi iya Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin untuk bertanya. Jadi dari materi yang sudah dijelaskan oleh Al Ustadz tadi, bahwa ada 6 hal
yang ketika dimiliki ini sudah bisa menyamai kenikmatan dunia, seluruh kenikmatan dunia. Salah satu yang saya dengar tadi adalah ketika kita memiliki anak yang soleh atau soleha. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah itu bagaimana tanda-tandanya itu anak yang soleha, ciri-cirinya? Dan iya, anak yang soleh atau soleha. Terus bagaimana caranya supaya kita memiliki anak yang soleh maupun soleha? Betul, bagus pertanyaannya. Mau bertanya saya, bisa bertanya Bu? Banyak nama Sta. Ya, wanita identik dengan ya, wanita hiasan. identik, ya. Terima kasih. Ada ke 100. Boleh, silakan Ibu. Tepuk tangan dulu buat Ibu dong, luar biasa. Nah, Masya Allah. Aduh, sakit dah kakiku berdiri. Bu, saya jawab atau Pak Ustadz? Nah, saya jawab. Pak Ustadz sabar dah, silakan dulu. Iya, terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa semua ya. Sakit kaki. Ya. Nikmat juga itu. Nikmat betul Pak Ustadz, nikmat sekali malah. Ya. Karena aku bilang Ibu satu, pertanyaannya 2. Tapi oke, keren. Ya. Yang pertama tadi tentang poin yang kelima ya. Iya. Akal yang sehat. Kalau sudah mungkin stroke ya Bu ya. Iya. Stroke terus sholatnya 4 rakaat jadi 3 rakaat. Iya. Agama ini agama yang sempurna Ibu. Ya. Dan agama ini agama tidak memaksakan dan tidak dipaksakan. Tetapi agama yang mudah tetapi bukan dimudah-mudahkan. Kalau dalam kondisi seperti itu, ya sakit itu. Ya sakit, ya. Tapi kalau sudah berkurang akal sehatnya, meskipun dia tetap ingin beribadah, silahkan Ibu, silahkan. Jangan larang dan jangan juga paksakan. Ya. Jadi tidak perlu paksaan Ustaz ya. Iya. Kalau dengan kondisi yang seperti tadi. Ya. Dan bagaimana kedudukannya di hadapan Allah? Kedudukannya tetap dia sebagai hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Keinginannya untuk ibadah Ibu hanya akal sehatnya yang dicabut oleh Allah disebabkan karena sakitnya seperti itu. Iya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua. Bagaimana ciri ya ciri anak yang soleh dan soleha? Cirinya itu dia taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada kedua orang tuanya. Cirinya itu. Ya. Sudah ciri itu. Belum puas kabai berarti udah bagus. Ya. Apakah kita mau tanya kamu? Ya. Nah bahas gimana kan suami tak kayak. Kayak satu bertanya, siapa itu Bu Haji? Dia kita bilang. Aduh, maaf ya, sorry. Ya. Jadi begitu bahas kita baik. Nanti saya pasal. Kemudian tadi apa cirinya ya? Cirinya. Kalau dia diperintahkan untuk ibadah, maka dia ibadah. Ya. Kenali mungkin saya kalau misalnya melawan atau mak gerak ina bentak iki. Ya. Nah, berarti itu kan banyak sekarang. Belum masuk belum. Ya, tapi tetap sabar untuk mendidik anak. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara mendidik anak itu menjadi anak yang soleh-soleha? Kalau maki dari awal Ibu, mohon maaf, ya, pada saat dibuat. Ya, jadi Ibu, bagaimana anak kita supaya menjadi anak yang soleh-soleha? Ya, tidak lain kita doakan dan kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Doanya Allahumma faqqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya, kita doakan. Bisa juga Ibu kita ganti domirnya Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, ya Allah, jadikanlah anak kami ini Allahumma faqqih, kefakihan, ya, faqih faham dalam agama, ya. Allahumma faqihhu fiddin, faham dalam agama. Wa 'allim ta'wil, dan alim mengetahui tentang ilmu ta'wil. Ya, seperti gitu. itu. Diusap ya, gitu Ustaz. Diusap. Ya, tiup ubun-ubunnya. Iya, kayak biasa ibu itu napirui. Ya. Ada tuh yang begitu yang diusap di budi kadang. Ya. Boleh kalau suaminya. Iya, suaminya.
Yang kita taat lagi itu ndak taat sering itu ndak saleh dan taat Budi. Jadi begitu saja disapu ya, dibahas diusap ya. Tapi yang terpenting kita menjadi teladan buat anak keturunan kita. Sebagai kesimpulan, mudah-mudahan insya Allah kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap istiqomah di jalannya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu. Jadi tadi ada 6 yang pertama, kedua, empat, 5, keenam, badan yang sehat. Pokoknya kita mau yang tahu ki. Ada tuh misalnya anak sudah 5. Ini kita tombol lah. Pokoknya kita yang tahu. Bu. Ibu. Alhamdulillah. Ibu Ketua terima kasih atas waktunya, Bu. Mudah-mudahan tausiah dari Pak Ustadz, Ibu ya. Semuanya ini tausiahnya masuk telinga kanan, keluar telinga. Dia calik dari kiri. PT kapan? Keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga. Masuk kiri. Masuk telinga kanan, keluar. Tidak ada keluarnya, Bu. Tapi disimpan di Nah, terus diamalkan. Jadi biar nanti kalau amalnya bagus tersebar bisa masuk surga Allah. Amin ya Rabbal. Begitu, Bu. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Ya, pintar Mi. Diamalkan. Bu, serta pemirsa di rumah. Sekali saya ingatkan, jangan lupa ya, ibu-ibu kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk. Oke, lagi betul. www.gajahduduk. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_i. Betul, Masya Allah. Sekali terima kasih buat ibu-ibu ya. Ibu BKMT dari ya, itu ibu paling bagus suaranya Makassarnya Ji. BKMT Permata Kelurahan Tamamua Makassar. Mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempurnaan milik Allah. Kesalahan kita milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program satu kali berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhruddinul Muayyad bisuhurin Nabi Ahmad. Zuhruddinul Muayyad bisuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana Nabi Muhammad, salikal fadlu minallah. Zuhuring Nabi Ahmad.